Halo, saya Gri dari Online D7. Saat ini saya lagi ada di Marina Bay Sands ya, di daerah Bay di Singapura ya, menikmati jogging, jalan santai pagi hari dan ada sedikit inspirasi ya. Jadi pengen sharing nih kepada Anda ya. Nah, ini kan saya lagi liburan nih, lagi liburan. Nah, kemarin ada beberapa orang yang nanya, kalau saya mau ngebudget liburan yang bener tuh gimana sih? Ngebudget liburan. Oke. Nah, jadi gini, liburan itu pertama harusnya itu dianggap bukan sekedar sebagai ajang buat kita melarikan diri dari kesibukan. Bukan, karena pada prinsipnya adalah kita harus menikmati apa yang kita kerjain, sehingga sebenarnya ya udah kita enjoy aja. Jadi mestinya nggak ada yang namanya wah liburan supaya menghilangkan kepenatan, nggak juga gitu ya. Nah, kalau saran saya pertama, ini prinsip dasar liburan dulu deh. Liburan itu adalah, kalau untuk saya adalah untuk kita bisa mencari perspektif lain, mencari ide-ide lain, sehingga sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu buat dieksekusi nanti ketika udah selesai liburan, gitu aja. Jadi kalau yang selama ini mengerjakan A, B, C, tiba-tiba setelah pas liburan ketemu ide, wah harusnya kita melakukan D, E, F, G sampai Z. Nah, lalu kembali dari liburan, eksekusi. Itu yang benar kayak gitu. Jadi apalagi kalau misalnya kita liburannya kayak ke luar negeri, seperti ini Singapura gitu ya. Ya carilah peluang, carilah ide-ide baru seperti itu. Jadi liburannya itu nggak purely konsumtif gitu ya. Jadi bener-bener ada sesuatu yang bisa didapatkan juga. Itu penting banget sih menurut saya. Oke, itu yang pertama. Sekarang soal budgetingnya nih. Sekarang kita udah tahu bahwa yang namanya liburan itu kan konsumtif ya. Jadi biarpun itu Anda mencari ide untuk bisnis atau untuk kerjaan, teman tetap aja ini kan konsumtif sebetulnya. Secara finansial ya, secara moneter ya. Itu konsumtif. Nah, artinya apa? Harus dibudgetkan sebagai konsumtif juga kayak gitu. Nah, budget konsumtif itu kayak apa sih? Kalau saya nih, saya bikin yang namanya budgeting setiap bulannya. Itu adalah membagi antara konsumtif dan investasi, yaitu 90/10 gitu loh. Jadi ada aturan keuangannya. Nah, misalnya income saya, nggak tahu nih, anggap aja ya biar gampang ya, misalnya 50 juta deh, 50 juta biar gampang gitu. Artinya saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya konsumtif saya tidak lebih dari 5 juta dan investasi saya minimal 45 juta seperti itu, atau maksimal 45 juta atau tepat 45 juta. Jadi 90/10 rasionya seperti itu, dan saya akan berusaha mempertahankan rasio tersebut. Nah, hubungannya dengan liburan apa? Balik lagi, liburan itu kan konsumtif. Jadi dia termasuk dalam 10%. Jadi 5 juta itu harus dihabiskan untuk konsumtif. Jadi liburan itu termasuk di sana. Nah, kalau misalnya ini, misalnya ternyata konsumtif saya itu sebulan cuman 2 juta misalnya. Masih ada sisa 3 juta dong. Ya udah, 3 jutanya dipakai buat liburan. Karena 10% itu harus dihabiskan untuk konsumtif. Konsumtif itu termasuk buat amal, termasuk buat ngasih hadiah, termasuk buat transport, kontrak rumah mungkin, atau cicilan rumah. Itu kan konsumtif semuanya kayak gitu. Nah, konsumtifnya itu harus dihabiskan untuk konsumtif. Jadi kalau misalnya income Anda 1 miliar sebulan, jeng. Artinya Anda harus spend sebulan 100 juta, Anda harus spend ya 100 juta ya, kalau saya ya. Itu harus spend 100 juta. Itu adalah untuk konsumtif. Untuk konsumtif harus spend 100 juta. Nah, kalau ternyata spending saya belum nyampe 100 juta, ya udah saya liburan. Demi ngabisin si budgetnya nih. Lihat ya, saya lagi ada di jembatan Helix, keren banget sih. Cakep banget. Kayak gitu caranya. Jadi ketika misalnya nih udah menjelang akhir bulan nih, waduh duitnya masih banyak, ya udah liburan. Kayak gitu caranya.
Pokoknya 90% harus habis buat investasi dan 10% harus habis untuk konsumtif. Sekali lagi, harus habis buat konsumtif. Nggak boleh sisain, nggak boleh sisa. Harus habis. Loh, berarti boros dong kalau misalnya harus dihabisin. Ada orang-orang jogging keren deh. Berarti boros dong. Ya nggak juga. Nggak boros konsumtif juga, karena kan 90% udah buat investasi. Yang salah adalah boros buat konsumtif. Yang salah adalah ketika kita budget buat konsumtif 90%, buat nabung atau buat investasi 10%. Itu yang salah, itu yang bikin Anda nggak kaya-kaya. Tapi ketika buat investasi udah 90%, ya udah, itu udah tabungan Anda kok, itu udah investasi Anda kok. 10% buat liburan, buat jalan-jalan, oke banget sih. Itu nggak boros namanya. Tapi Anda harus tahu loh bahwa orang kaya tuh boros loh. Orang kaya tuh boros, tapi mereka borosnya tuh diatur. Jadi ini ada pemandangannya keren banget nih. Kita lihat pemandangan dulu ya. Keren habis sih. Mudah-mudahan kalau Anda udah pernah kesini, keren, dahsyat, luar biasa. Tapi kalau belum, saya doakan Anda bisa kesini ya, at one point ya. Ada view-nya keren banget. Itu Marina Bay Sands tuh di belakang tuh. Yoi nggak sih? Keren banget ya, Marina Bay Sands. Nah ini jogging di area ini. Oke, keren banget sih view-nya, pemandangannya. So, jadi baik lagi, kalau misalnya Anda ingin merasakan gitu ya, merasakan gimana caranya biar bisa liburan kayak gini, udah buatlah 10% dari budget konsumtif Anda itu sebesar mungkin. Yang artinya budget untuk investasi juga harus 9 kali lebih besar daripada budget konsumtif Anda. Misalnya, wah saya mau liburan senilai 100 juta. Ya udah, berarti budget Anda untuk investasi harus 900 juta, selesai. Silakanlah nikmati liburan Anda yang senilai 100 juta itu. Nah, saya kasih tahu nih, kalau liburan ke Singapura kayak gini sebenarnya nggak nyampe cepet, kok nggak nyampe cepet tiau, kok nggak nyampe 100 juta. Ini habisnya sekitar 20 jutaan. Artinya dari sini harus spend 180 juta untuk investasi. Itu aja aturan gampangnya, itu aturan simpelnya. Jadi dengan kita punya aturan keuangan kayak gitu, kita nggak usah khawatir spending banyak buat liburan. Toh itu memang sudah terbudgetkan, sudah termasuk dalam hitung-hitungan financial freedom kita. Oke, nah mudah-mudahan bermanfaat nih bagi Anda nih. Nah, kalau Anda rasa bermanfaat, silakan Anda like videonya, Anda share video ini kepada teman-teman Anda, terutama yang suka liburan, suka boros jalan-jalan. Share video ini supaya mereka mengerti bagaimana caranya mengatur keuangan dengan baik sehingga membawa mereka kepada financial freedom. Dan jangan lupa Anda subscribe channel D7 TV dan hidupkan notifikasinya, karena setiap hari saya akan terus sharing tentang tips jurus strategi membuat Anda semakin kaya dan semakin sukses secara finansial. Oke, sampai ketemu lagi. Saya pengen menikmati dulu nih. Wah, di Bay ini keren habis. Oke, dadah, sampai ketemu lagi di video berikutnya.